pergi berkayu ke tengah muara. Kami dari Man Satu Utama Beryakin menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi jauh ke kota kecil untuk membeli migran kurma. Fashion lainnya yang berperan sebagai pembicara pertama. Pergi ke kedai membeli ketupat. Janganlah lupa uang dibawa. Widya Aryanti nama yang tepat berperan sebagai pembicara kedua. Panjang memang batang kokok, melirik mengikat, tepi telaga. Salsabila Rajani nama yang lengkap berperan sebagai pembicara ketiga. Sebelum menyampaikan argumen mengapa kami setuju pada mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama konflik, saya akan menyampaikan kata kunci yang kami ambil. Yang pertama adalah media sosial. Media sosial adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah konflik. Konflik menurut KBBI adalah perselisihan, percekcokan, dan pertentangan. Jadi definisi pada mosi ini adalah penyimpangan penggunaan media sosial sebagai pemicu utama adanya perselisihan, percekcokan tanpa dibatasi ruang dan waktu di internet. Pada saat ini konflik semakin bervariasi bentuknya, bahkan telah mengarah dan berubah menjadi tindakan kekerasan. Namun, pada zaman milenial seperti sekarang ini, konflik mudah mengancam siapapun, tanpa dibatasi ruang dan waktu di jejaring internet. Hasil penelitian UNESCO menyimpulkan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia adalah pengguna media sosial di internet. Pengguna aktif yang banyak di internet, seperti Facebook yang memiliki 3,3 juta pengguna, WhatsApp 2,9 juta pengguna, dan yang lainnya. Tingginya pengguna media sosial di internet dapat menyebabkan konflik yang juga besar di kemudian harinya, karena terdapat banyak konten negatif, kemudian provokasi, informasi hoax, dan yang lainnya. Konflik-konflik tersebut pada umumnya bersifat spontan, dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat atau sementara dari kesalahpahaman yang tidak begitu berarti. Dan alasannya dalam bahasa tulis, masyarakat tidak bisa meralat secara langsung jika terjadi kesalahpahaman dari pihak yang berkomunikasi tersebut, seperti intonasi, gerak tubuh, panjang kalimat kata, dan tidak bisa diralat secara langsung. Contohnya adalah miskomunikasi. Kemudian sebab-sebab yang kurang rasional. Diabaikannya rasionalitas juga ditunjukkan oleh orang-orang yang melakukan tindakan ekstrim untuk mendapatkan banyak like atau hanya ingin viral saja. Tidak mampuan berpikir logis tersebut menyebabkan masyarakat sulit berargumentasi dan menyampaikan pemikirannya secara struktur. Kondisi ini pula yang menyebabkan masyarakat tidak bisa diajak berdiskusi dan tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Bahkan sekarang ini seolah semua orang bisa disulut emosinya melalui media sosial karena sifatnya yang begitu real time dan personal. Ditambah lagi isu sara yang begitu banal menyusup. Tidak jarang juga hanya karena alasan-alasan sepele. Motifnya mempunyai kisaran yang cukup lebar, dari rasa iri, dengki, kecewa sampai frustasi, serta pelampiasan dendam melalui komentar-komentar negatif atau melalui penyebaran berita hoax. Founder dan Ketua Umum Indonesia Cyber Security Forum mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mudah tersulut emosinya melalui serangan-serangan cyber di media sosial seperti informasi-informasi hoax dan pesan-pesan provokasi. Yang terakhir adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat memang tak salah jika diungkapkan di muka umum. Dan pendapat itu memang tak selalu sama. Ada yang pro maupun kontra, ada yang setuju maupun sebaliknya. Karena memang di negara kita sendiri, kita telah diberikan hak untuk bebas berpendapat sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adanya kebebasan berpendapat tersebut di media sosial pun bisa siapapun bebas menyampaikan pendapatnya, opini, ide, gagasan, dan yang lain-lainnya. Dan namun jika terlalu berlebihan dalam menyampaikan pendapat, maka dapat menimbulkan adanya konflik ataupun bahkan dapat menimbulkan adanya perpecahan. Atas dasar itu, kami tak takut melanggar pantang jikalau pantang menghalang kemajuan. Dengan tidak ada keraguan, kami mendukung mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama konflik. Terima kasih. Saya akan menyampaikan argumen terhadap mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Media sosial sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat saat ini. Media sosial pun membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Dapat kita lihat, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula teknologi. Di mana media sosial yang awalnya hanya dianggap biasa-biasa saja, sekarang sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan bagi sebagian orang, bahkan seluruhnya. Media sosial pun sudah menghapus batasan-batasan manusia dalam bersosialisasi. Dari media sosial, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Dampak dari media sosial sendiri banyak jenisnya. Dari media sosial, seseorang dapat berubah menjadi baik ataupun buruk. Bagaimana mereka menggunakan media sosial tersebut. Dan disinilah banyak munculnya konflik-konflik yang akan terjadi akibat penyimpangan dalam media sosial. Konflik-konflik yang ditimbulkan melalui postingan-postingan yang berunsur negatif, seperti penyebaran berita-berita hoak, lalu gambar-gambar yang berunsur negatif seperti porno serta kekerasan. Tidak bisa dibayangkan jika anak-anak di bawah umur melihat postingan-postingan seperti ini dan mereka menirunya. Hal ini sangat tidak wajar sekali. Perlu adanya kontrol dalam pemanfaatan media sosial sebagai media sarana komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penggunaan media sosial pun membawa pengaruh dalam perubahan perilaku masyarakat. Tidak sedikit orang diabaikan karena kesibukan sendiri akan media sosial. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi di lingkungan sekitar. Semisal pada saat kita mengantri di loket-loket pelayanan atau sebagainya, mereka sudah masing-masing sudah sibuk dengan smartphone-nya sendiri. Dan saat itu mereka tidak menghiraukan orang-orang serta keadaan di sekitar mereka. Dapat kita lihat pula banyak orang pekerjaannya terbengkalai akibat terlalu sibuk dengan media sosialnya. Sampai lupa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan lebih memprihatinkan, pengaruh dampak media sosial ini terhadap anak-anak dan remaja. Mereka menjadi apatis dan cuek terhadap lingkungan mereka sendiri. Dalam media sosial, apapun bisa dilihat dan didapatkan karena pengaksesannya yang sangat luas. Disinilah banyak juga termunculnya konflik-konflik yang akan terjadi. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya sebagai media penyebar informasi baik yang positif maupun negatif. Dan di sini banyak terlontar pendapat-pendapat orang melalui postingan tersebut. Setiap orang memang mempunyai hak berpendapat seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang hak kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, konflik-konflik yang terjadi banyak merugikan orang ramai. Tidak sedikit orang yang dirugikan atas hal ini. Tidak hanya konflik penipuan, pelecehan, kekerasan, dan legalitas pun bisa terjadi melalui media sosial seperti ini. Dampak-dampak negatif seperti ini dapat menimbulkan suatu kejahatan yang lebih dikenal dengan cybercrime yang tentu saja harus diatasi dan ditanggulangi. Dan hal ini perlunya perangkat hukum yang akomodatif dalam perkembangan dan sangat memberikan peradaban untuk masalah-masalah yang terjadi. Undang-undang yang terlibat dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
pendekar meninggalkan gelanggang. Kami yakin dan sangat yakin bahwa penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Terima kasih. Saya akan mempertegas argumen mengapa kami selaku tim pemerintah sangat menyetujui mosi saat ini. Yang pertama, di era modern dan serba instan seperti sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebuah halangan. Media sosial atau yang biasa kita sebut dengan medsoslah yang menjembataninya. Tahun 2013, Kominfo memuat data sebanyak 63 juta orang di Indonesia menggunakan internet dan 95% menggunakannya untuk jejaring sosial. Dapat dibayangkan bukan di mana banyaknya ancaman dan resiko-resiko yang sulit dikendalikan dalam media sosial. Meledaknya jumlah pengguna media sosial akan dibarengi dengan risiko seperti munculnya konflik dalam masyarakat. Masyarakat saat ini tidak bisa dipisahkan dari media sosial dan mengalami ketergantungan yang berimbas pada kecanduan terhadap media sosial. Dan pastinya masyarakat lupa akan tujuan awal mereka menggunakan media sosial. Media sosial berkarakteristik bebas, yang artinya masyarakat bebas mengunduh dan mendapatkan informasi dengan mudah. Akan tetapi, dampak kebebasan mengakses informasi adalah maraknya berita-berita yang tidak kredibel dan tidak bertanggung jawab. Di media sosial, informasi sangat-sangat tidak terbatas, termasuk hal-hal yang berbau kekerasan dan pornografi. Sangat-sangat miris jika anak-anak di bawah umur melihat dan sampai meniru hal-hal yang tidak wajar seperti itu. Masyarakat saat ini lupa akan saring sebelum sharing, yang maksudnya adalah baca dulu informasi yang terdapat di dalamnya, jangan asal men-share saja dan menambahkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Media sosial saat ini banyak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan, kekerasan, pelecehan, dan menyebarkan ujaran kebencian secara bebas. Nah, yang paling sering kita temui adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibuat dengan alih-alih menyampaikan pendapat. Memang benar Indonesia adalah negara yang bebas menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Akan tetapi, di dalam pendapat orang tersebut terdapat unsur penistaan, pencemaran nama baik, memprovokasi, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Aspek yang sering digunakan adalah suku, agama, ras, antar golongan. Tujuan dari orang tersebut adalah menghasut masyarakat untuk membenci individu, kelompok, atau pemerintah. Dari ujaran kebencian tersebut muncullah konflik, entah itu konflik individu antar individu, individu antar kelompok, kelompok antar kelompok, atau kelompok antar pemerintah. Orang yang menyebarkan ujaran kebencian akan dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan hukuman pidananya diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian atau musuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Konflik-konflik di dunia maya bisa mengakibatkan kerusuhan di dunia nyata dan berujung pada sebuah perpecahan. Entah mengapa semua orang kini mudah disulut emosinya via media sosial. Yang terakhir, masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang berujung pada hukum. Memang benar masyarakat saat ini bebas mengekspresikan pendapat melalui media sosial. Akan tetapi, jangan pernah lupa terhadap Undang-Undang ITE yang merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Makanya masyarakat harus hati-hati dalam menggunakan tangannya agar tidak ringan tangan saat berkomentar di media sosial. Saat ini banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, kelompok, dengan pengikut yang banyak atau yang biasa kita sebut dengan followers di media sosial. Dikhawatirkan oknum tersebut cenderung memanfaatkan momen tersebut untuk menarik massa agar terlibat dalam kegiatan untuk memecah belah negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekali layar kembang, pantang pendekar surut ke belakang. Dengan bangga, kami mendukung mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.